Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama akan masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 50 ayat 1 sampai 23. Kita akan membacanya bergantian. Saya membaca yang ganjil, jemaat Tuhan baca ayat-ayat yang genap. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh-sungguh haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu kami membutuhkan arahan-Mu, kami membutuhkan firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, supaya kami boleh menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu dan juga mengalami keselamatan, kedamaian, dan juga kepastian kehidupan kekal bersama-sama dengan Engkau. Kami mohon Tuhan, Engkau boleh mengenyangkan kami pada malam hari ini dengan firman-Mu, sehingga setiap kami boleh pulang dengan sebuah sukacita yang baru, kepastian yang baru, kekuatan yang baru oleh firman Tuhan sendiri. Dan setiap kita boleh sungguh-sungguh hidup dari firman Tuhan, sehingga apa yang kami dengar juga boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan yang tidak mampu ini Kau mampukan, berkata-kata dengan jelas, dengan sederhana, dan sesuai dengan kehendak-Mu. Segala kuasa-kuasa di udara yang ingin merebut firman Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Kami hanya berikan tempat bagi suara Yesus pada malam hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Mazmur 50, ayat 1 sampai 23, saya membaca yang ganjil, jemaat Tuhan membaca yang genap. Ibadah yang sejati, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu, aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punya pula segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punya pula dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkau yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan ngata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya hari
demi hari. Haleluya. Shalom. 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 Luar biasa semangatnya. Tema kita adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati atau apa yang Tuhan inginkan dariku. Ibadah yang sejati atau apa yang Tuhan inginkan dariku. Dari Mazmur 50 ini. Mazmur 50 ini merupakan sebuah mazmur pembaharuan perjanjian umat Tuhan dengan Tuhan. Jadi mazmur ini merupakan juga sebuah pembaharuan perjanjian di tengah-tengah ibadah mereka. Bangsa Israel mereka memperbarui perjanjian mereka dengan Tuhan. Sekaligus mazmur ini juga merupakan sebuah peringatan yang keras dari sorga kepada umat Tuhan dan juga kepada semua orang di dunia ini tentang apa yang penting bagi Tuhan dan tentang apa yang berlaku di hadapan Tuhan. Dan di sini terlihat bahwa Asaf yang menulis mazmur ini, dia adalah seorang pemimpin pujian di bait Allah. Dia juga menulis berbagai mazmur yang lain, misalnya mazmur 73 sampai 83. Dia juga disebutkan dalam satu tawarikh bahwa Asaf ini seorang pemimpin puji-pujian yang memimpin bangsa Israel untuk memperbaharui perjanjian mereka di hadapan Tuhan. Kenapa perjanjian begitu penting? Karena perjanjian dalam perjanjian lama merupakan pusat daripada ibadah bangsa Israel. Perjanjian adalah pusat daripada ibadah bangsa Israel. Dan Mazmur 50 ini menggambarkan, menjelaskan makna dan arti perjanjian tersebut. Karena perjanjian tersebut telah Allah ikat dengan bangsa Israel. Dalam bahasa asli dikatakan bahwa Allah dikatakan karat berit, dia memotong sebuah perjanjian berdasarkan dengan sembelihan korban. Dia memberikan jaminan kepastian bahwa apa yang Tuhan janjikan tetap akan berlaku bagi bangsa Israel. Berarti Allah menjamin dengan dirinya bahwa apa yang dia janjikan, yaitu keselamatan, pemeliharaan bagi bangsa Israel, itu tetap akan dia lakukan bagi bangsa Israel. Sungguh luar biasa, Allah yang berinisiatif. Allah sungguh serius untuk menjamin perjanjiannya dengan bangsa Israel. Tetapi kenyataannya yang terjadi adalah bahwa bangsa Israel seringkali mengingkari janji Tuhan, seringkali mengingkari perjanjian tersebut. Dan bangsa Israel harusnya dipanggil untuk menjawab perjanjian tersebut, untuk memelihara perjanjian yang Tuhan telah berikan. Sama seperti Allah telah memberikan perjanjian bersama dengan Abraham, juga janji kepada Musa. Maka itu mencakup seluruh bagian kehidupan, dan bangsa Israel terus-menerus dipanggil untuk selalu menjawab dan memelihara perjanjian yang Tuhan telah berikan kepada bangsa Israel. Dan perjanjian ini harus terus-menerus diperbaharui. Kenapa? Harus ada keputusan yang baru, harus ada komitmen yang baru. Setiap generasi harus memutuskan secara baru. Kita pun secara pribadi harus secara baru memutuskan, membuat komitmen kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita manusia cenderung dan juga seringkali mengingkari janji Tuhan. Seringkali kita meninggalkan janji Tuhan. Maka perlu ada pembaharuan janji kita dengan Tuhan. Maka perlu ada kebangunan rohani yang digambarkan dalam perjanjian lama. Makanya Yosua katakan, terserah kalian mau apa, tapi aku dan seluruh isi rumahku, aku akan mengikut Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan mengikut Tuhan. Itulah komitmen, keputusan yang dibuat oleh Yosua untuk menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa mereka pun harus membuat keputusan untuk mau memperbaharui janji mereka, untuk mau mengikut Tuhan. Hal yang sama juga terjadi dengan Ezra. Ketika Ezra membuat kebangunan rohani yang besar di bangsa Israel, kemudian mereka memutuskan untuk mau menuruti firman Tuhan. Ada kebangunan rohani yang terjadi luar biasa. Mereka mau mengikuti Allah Yahweh, mereka mau mengakui kekuasaan Allah Yahweh, mau menuruti Allah Yahweh. Mereka sungguh-sungguh mau merendahkan diri, mereka mau jujur, mereka mau bersikap terbuka terhadap Allah. Dan itulah sikap kebangunan rohani pembaharuan yang sebenarnya. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh mau mengakui kebergantungan akan Tuhan, mengakui kekuasaan Tuhan, bersikap terbuka, jujur di hadapan Tuhan, dan mau menuruti perintahnya. Bukan sekedar hanya membawa korban sembelihan yang hanya bersifat formil saja, bukan. Tapi sungguh-sungguh mereka dipanggil untuk membawa
membuat keputusan untuk sungguh-sungguh menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Itulah kebangunan rohani yang sejati. Maka perlu ada perlu ada pembaharuan janji kita, perlu ada kebangunan rohani yang terjadi dalam setiap generasi. Di Papua juga sama, Jemaat Siloam kita juga sama. Kita perlu, pribadi kita juga sama, kita perlu kebangunan rohani dalam pengertian membuat komitmen yang baru, janji yang baru, dan juga meneguhkan janji kita di depan Tuhan. Kita tidak bisa hanya bergantung kepada janji kita di masa lalu, kemudian kita telah tinggalkan Tuhan atau mungkin telah mengingkari janjinya. Kita harus memperbaharui janji kita di hadapan Tuhan. Luar biasa. Kenapa penting? Karena ini berarti pada saat kita memperbaharui janji kita, kita kembali kepada hal-hal yang hakiki, hal-hal yang utama, hal-hal yang penting yang berlaku di hadapan Allah, yang berlaku dengan Allah sebagai pencipta, Yahweh yang berkuasa. Allah bukan butuh pujian kita. Allah juga bukan butuh syukur kita untuk kepentingannya sendiri, bukan. Allah bukan Allah yang gila pujian atau gila syukur, bukan. Karena pujian kita, syukur kita itu kembali kepada kita untuk berkat Allah kepada kita, untuk kepentingan kita manusia. Maka segala pujian kita sebetulnya adalah membawa kita kembali agar kita diberkati oleh Tuhan, kita disertai, dipelihara oleh Tuhan. Sungguh luar biasa saat kita bersyukur kepada Tuhan, saat kita memuji Tuhan, maka berkatnya turun atas kita. Dan kita sekarang hidup dalam masa yang berbeda, masa perjanjian baru, bukan lagi masa perjanjian lama, di mana mereka dulu membawa korban sembelihan. Kita sekarang hidup dalam masa perjanjian baru, di mana kita sekarang telah melalui Yesus Kristus, korban yang sempurna, kita memiliki hubungan langsung dengan Allah, tanpa perantara. Yesus cukup. Kematian Yesus di kayu salib, korbannya cukup untuk mengampuni dosa kita. Luar biasa. Sekali untuk selamanya, itu juga mengapa Yohanes Pembaptis mengatakan dalam Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa isi dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa isi dunia. Kenapa? Karena Yesuslah domba Allah yang sempurna, yang telah membereskan dosa. Sehingga pada saat kita memandang kepada Yesus, pada saat kita bergantung kepada Yesus, pada saat kita sungguh-sungguh mengandalkan Yesus, maka kita memperoleh keselamatan, kita memperoleh pengampunan dosa. Sungguh-sungguh luar biasa. Dan korban Yesus ini di kayu salib cukup sekali untuk selamanya. Cukup sekali untuk selamanya. Meskipun demikian, kita dipanggil untuk bertobat, dan dipanggil untuk kembali kepada Tuhan, dan juga menerima Injil. Yesus sendiri tekankan bahwa inti beritanya dalam Markus 1 ayat 15 adalah bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat, dan terimalah Injil, percayalah kepada Injil. Maka kita semua dipanggil setiap saat juga memperbaharui komitmen kita, keputusan kita untuk mau bertobat, untuk mau kembali kepada Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Juga Roma 2 ayat 4 mengatakan, tidakkah kamu tahu maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi Allah itu penuh dengan anugerah sehingga dia menuntun kita kembali kepada pertobatan. Dipanggil untuk bersyukur, mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, bertobat. Maka puncaknya Roma 12 ayat 1 mengatakan, berikanlah dirimu, persembahkanlah dirimu sebagai korban yang sejati di hadapan Tuhan. Korban persembahan yang sempurna, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang diterima oleh Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. Sungguh luar biasa. Kalau dulu bangsa Israel mereka membawa korban sembelihan di hadapan Tuhan untuk penebusan dosa, maka sekarang kita sebagai pengikut Yesus, sebagai Israel sejati, kita sekarang memandang kepada Yesus. Kita mengandalkan korban Yesus di kayu salib. Tapi prinsipnya tetap sama. Perjanjian lama dan perjanjian baru prinsipnya tetap sama. Dulu mereka mengandalkan sembelihan korban. Sekarang kita mengandalkan korban Yesus di kayu salib. Tapi prinsipnya tetap sama. Tetap sama, harus merendahkan diri, harus memperbaharui komitmen kita, harus bertobat, harus kembali kepada Tuhan, harus mau bersyukur, dan harus mau taat kepada perintah Tuhan. Dan inilah semua digambarkan
dalam Mazmur 50 ini. Tanpa tersebut kita tidak dapat berkenan kepada Tuhan. Allah menginginkan, ini penting, apa yang Allah inginkan? Allah menginginkan dari kita pembaharuan janji kita. Kita memperbaharui janji kita untuk mau mengikut Dia, percaya kepada Dia, taat kepada Dia. Dan juga sekaligus kita juga Allah mau supaya kita menyerahkan diri kita kepadanya. Kita percaya kepadanya, kita bersyukur kepadanya. Jelas sekali dalam ayat 14. Kalau kita baca Mazmur 50 ini, ada 3 bagian besar yang saya mau jelaskan secara singkat saja. Mazmur 50 ini ada 3 bagian besar, yaitu bagian pertama ada panggilan ibadah, ayat pertama sampai ayat 6. Kemudian juga ada maksud atau arti ibadah sejati, dan kemudian ada peringatan untuk hidup dalam ibadah, ayat 16 sampai 23. Bagian pertama, panggilan beribadah, ayat 1 sampai 6. Dalam bagian ini sangat jelas bahwa Allah menjelaskan bahwa Dia masih memiliki, manusia masih mempunyai kesempatan. Kita semua dipanggil oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Bahwa dari awalnya dan sampai hari ini dan juga masih ke depan, Allah masih tetap memanggil manusia untuk beribadah kepadanya. Masih ada kesempatan untuk kita untuk beribadah kepada Dia. Tetapi akan tiba waktunya di mana tidak lagi ada kesempatan, di mana Allah akan datang dengan penghakimannya. Di mana Allah hanya lagi akan datang untuk menghakimi semua orang dalam keadilannya. Dalam bagian ini dikatakan Allah masih bersabar memanggil manusia untuk datang memperbaharui perjanjian dengannya. Kita baca ayat 1 dan ayat 5. Kenapa? Tuhan telah berbicara di masa lalu. Tuhan saat ini sekarang tetap masih berbicara. Dan Tuhan akan berbicara untuk memanggil kita. Dan semua ini adalah anugerah Allah, adalah masa anugerah Allah di mana Allah memanggil kita. Tapi kemudian kita baca juga bahwa Allah penuh keadilan, penuh kemuliaan dan keadilan. Dan juga Allah berhak untuk mengadili manusia karena Allah adalah adil, ayat 2 sampai ayat 4. Allah tidak akan membiarkan ketidakadilan di tengah-tengah dunia ini. Dan kemudian terakhir, Allah akan memanggil manusia untuk menghadap tahtanya. Kita baca ayat 6. Allah Yahweh akan menghakimi. Berarti kita masih punya kesempatan luar biasa. Kita boleh kembali kepadanya. Selama masih ada waktu, selama masih masa anugerah masih berlaku, ada kesempatan untuk kita untuk tetap kembali kepada Tuhan. Kita baca dalam Mazmur sebelumnya, Mazmur 49 ayat 1 kita baca di situ, Mazmur 49 ayat 21 kita baca di situ bahwa ditegaskan akan keangkuhan manusia. Manusia yang sombong, yang sok tahu, yang sok dengan segala kehebatannya, parlente habis, tetapi tidak mengerti siapa itu Allah, meremehkan Allah, dan juga tidak mengerti apa yang dituntut oleh Allah. Dan dikatakan bahwa pola pikir manusia yang sombong ini sama seperti hewan yang akan dibinasakan. Sungguh keras, jangan kita dungu seperti hewan, jangan kita sok, tapi kita sungguh-sungguh menerima panggilan Tuhan. Karena 1 Petrus 4 ayat 17 mengatakan bahwa penghakiman Tuhan mulai dari rumah Tuhan. Berarti Tuhan akan menghakimi setiap saya dan saudara. Kita sebagai umat Tuhan akan dihakimi lebih dahulu. Artinya sejauh mana kita sungguh-sungguh kembali kepada Dia. Sejauh mana kita menerima Dia. Sejauh mana kita bersyukur kepada Dia. Sejauh mana kita mau taat kepada Dia. Mari sama-sama kita perbaharui janji kita di hadapan Tuhan. Ada kesempatan malam ini, katakan Tuhan, aku mau memperbaharui janjiku. Aku mau mengikut Engkau. Aku mau percaya kepada Engkau. Aku mau mengikat janji dengan Engkau. Aku tidak mau meninggalkan Engkau. Katakan Tuhan, aku mau bersyukur pada Tuhan. Aku mau terus-menerus hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan aku juga tahu bahwa keselamatan yang Kau berikan juga berlaku bagi aku saat ini. Mari sama-sama kita katakan, kita perbaharui komitmen kita, keputusan kita di hadapan Tuhan. Di mana kita telah gagal, di mana kita telah salah, kita bertobat. Jangan cari alasan, jangan talingkar, jangan putar-putar. Bersungguh-sungguh mengakui di hadapan Tuhan. Kalau kita salah, kita bertobat, kita akui di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan ampuni kita. Amin. Yang kedua, secara singkat, selain tadilah panggilan beribadah, sekarang makna ibadah sejati. Makna ibadah sejati ayat 7 sampai 15.
Di sini Allah berbicara tentang apa yang merupakan tugas manusia, yaitu bersyukur kepadanya, merendahkan diri, memegang janji, dan juga bersyukur dan taat. Yang sangat penting adalah sungguh-sungguh kita memperbarui janji kita. Ayat 14, kita memegang nasar kita, janji kita, bahwa kita mau mengikut Tuhan. Di sini Allah sangat keras mengkritik umatnya yang tidak memperhatikan hukum-hukum Tuhan. Yang padahal Tuhan tahu, Tuhan tidak membutuhkan persembahan. Tuhan katakan dalam ayat 12, bahwa segala dunia ini dan isinya semua adalah miliknya. Dia tidak membutuhkan semua itu. Karena korban sembelihan itu bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan umat. Jangan diputarbalikkan. Berkorban sembelihan itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk umat, supaya umat diampuni, untuk kepentingan umat. Dari sini sangat keras bahwa Allah mengkritik bahwa bukan ibadah yang formil, ibadah yang ritual, yang lahiriah, itu yang penting, bukan. Tapi yang paling penting yang Allah minta adalah sikap hati yang sungguh-sungguh taat, sikap yang bersyukur, sikap yang mau melakukan kehendak Tuhan. Ayat 14 dan ayat 23, itulah yang Tuhan minta. Jadi ritual korban persembahan, semua jenis ibadah itu sia-sia kalau kita tidak mempunyai sikap hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bagi kita juga sangat jelas dalam perjanjian baru, kita memiliki korban yang sempurna dalam Yesus Kristus. Ibrani 9 ayat 28 mengatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Dan juga Ibrani 10 ayat 12. Ibrani 10 ayat 12 mengatakan, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Artinya bukan pola cara ibadah kita yang menentukan, tapi menentukanlah sikap hati kita. Hati yang sungguh-sungguh bersyukur, yang mau percaya kepada korban Yesus, mengandalkan korban Yesus, yang sungguh-sungguh mau menuruti kehendaknya. Tanpa sikap hati yang sebenarnya, semua ibadah kita sia-sia, tidak ada gunanya. Pada saat sekarang kita membawa persembahan kita bukan membawa persembahan sembelihan untuk ditebus, bukan. Kita bukan membawa persembahan supaya kita diampuni, bukan. Kita sekarang membawa persembahan karena telah diampuni, karena telah mengalami pengampunan, karena telah ditebus, telah diselamatkan. Kita mau membawa persembahan untuk pekerjaan Tuhan, agar Injil Tuhan terus dapat diberitakan di semua tempat. Pelayanan kasih diakonia dapat dilakukan di semua tempat. Itulah tujuannya. Dengan demikian, sikap hati yang menentukan, bukan pola liturgi, cara lahiriah yang menentukan, tapi sikap hati yang menentukan. Dan sini sangat luar biasa, di tengah-tengah kritikan yang sangat keras dari Tuhan, kemudian di ayat 15, Tuhan memberikan sebuah solusi, jalan keluar yang luar biasa. Ini merupakan ayat 15, merupakan ayat yang sangat penting yang perlu kita ingat sepanjang hidup kita. Inilah nomor telepon sorga, nomor HP sorga 5015, Mazmur 50 ayat 15. Artinya apa? Pada saat kita berseru kepada nama Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Artinya HP-nya Tuhan, jaringan Tuhan, sinyalnya selalu ada, jaringannya selalu ada. Tidak bisa dihubungi, tetap ada setiap saat dalam segala situasi kehidupan kita. Kita boleh menyampaikan kesesakan kita, masalah kita, semua pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Sungguh luar biasa. Itulah janji Tuhan luar biasa. Selalu ingat nomor telepon surga 5015, Mazmur 50:15 mengatakan bahwa berserulah kepada Tuhan, maka Dia akan menolong kamu. Maka Tuhan mau menyelamatkan kita. Luar biasa. Maka ada jalan keluar. Sama juga dalam perjanjian baru juga sama. Dikatakan barang siapa dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan bahwa siapa yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, karena hanya nama Yesus yang dapat menyelamatkan, dia akan diselamatkan. Roma 10:13 mengatakan siapa yang berseru kepada nama Yesus,
pada nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Luar biasa. Berarti SOS kita, panggilan Save Our Souls, artinya panggilan darurat kita adalah pada saat kita memanggil kepada Tuhan, ada kepastian keselamatan. Sungguh luar biasa. Jangan pernah lupa, selalu ada jalan untuk dapat mencapai Allah. Karena Allah selalu dapat dihubungi. Allah selalu akan mendengar kita. Allah selalu akan memberikan keselamatan pada setiap orang yang datang dengan kesungguhan hati. Mari sama-sama kita mensyukuri tersebut. Setiap saat berserulah kepada Tuhan. Karena janji pertolongannya pasti. Dan juga kita boleh memuji Tuhan atas kebaikannya. Mari sama-sama kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah ibadah kita hanya formal saja, hanya ritual saja, ataukah kita sungguh-sungguh datang dengan sikap hati yang terbuka, dengan sikap hati yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau dikoreksi, kita mau sungguh-sungguh bersyukur dan mau mentaati perintah Tuhan. Maukah kita memperbaharui janji kita di hadapan Tuhan dan memegang janji kita, maka Tuhan akan menyertai dan menyelamatkan kita. Yang ketiga secara singkat, peringatan untuk hidup dalam ibadah. Yang ketiga adalah peringatan untuk hidup dalam ibadah, ayat 16 sampai ayat 23. Di sini diberikan sebuah peringatan yang berlaku untuk manusia di seluruh dunia, bukan hanya umat saja, tapi semua orang di dunia, semua harus mendengar apa kata Tuhan. Tuhan memberikan peringatan yang keras bahwa barang siapa tidak memperhatikan hukum-hukumnya, maka Tuhan pada akhirnya akan menghukum mereka. Sungguh-sungguh jelas peringatan Tuhan di sini. Semua orang yang tidak mentaati hukumnya, yang mencuri, yang tetap tinggal dalam mencuri, tetap tinggal dalam perzinahan, tetap tinggal berkata dusta, tetap tinggal dalam memfitnah, mengata-ngatai orang lain, dan seterusnya. Semua ini sungguh-sungguh dicela oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan bahwa jangan sampai ada kemunafikan yang terjadi, bahwa kita tetap beribadah, padahal hati kita jauh dari Tuhan. Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh mengerti hukum Tuhan. Karena hukum Tuhan tujuannya bukan untuk tindas kita. Hukum Tuhan bukan mau siksa kita. Hukum Tuhan adalah tujuannya untuk supaya kita memiliki kehidupan, dapat mengalami kedamaian, dapat mengalami sukacita, kebersamaan, dan juga dapat mengalami ketentraman di tengah-tengah pribadi dan juga masyarakat. Hanya iblis yang suka tipu kita. Iblis yang bodohi kita, katakan hukum Tuhan mau kekang kita, mau tindis kita, mau tekan kita, mau supaya kita jangan memiliki kebebasan. Iblis yang tipu kita. Seolah Allah mau tindas kita, padahal hukum Tuhan tujuannya adalah membawa kita sukacita, membawa kepada kita kebaikan kita, dan juga mengalami ketentraman baik pribadi maupun masyarakat. Kita harus waspada, jangan sampai iblis tipu kita, seolah-olah mengatakan bahwa hukum Tuhan bertujuan untuk menindas dan mengekang kita. Mari sama-sama kita katakan Tuhan bahwa hukum Tuhan adalah wujud kasih Tuhan, supaya kita bisa hidup tentram sesuai dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Keselamatan adalah pemberian Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan keselamatan, Dia yang memanggil kita untuk menerimanya, mensyukurinya. Dan sukacita sejati kita adalah pada saat kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, ada sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Mari sama-sama kita lihat dalam Ibrani 13 ayat 15 dikatakan, Ibrani 13 ayat 15 dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia, yaitu Tuhan Yesus, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari sama-sama kita memberikan pada Tuhan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Jangan kita menggunakan bibir kita untuk kepentingan yang lain. Jangan kita pakai bibir kita untuk menghina orang lain, bahkan mengata-ngatai orang lain dengan kata-kata yang kurang baik, bahkan mengatakan berbagai macam jenis binatang, padahal setiap manusia adalah ciptaan Tuhan. Sama-sama kita menggunakan mulut bibir kita untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai kita menggunakannya dengan cara yang sewenang-wenang, yang malah menjatuhkan orang lain. Mari sama-sama kita di sini, pada akhirnya kita lihat ada 10 hal yang diberikan di sini oleh Mazmur 23 ini, 10 jawaban bagaimana secara praktis kita bisa hidup di hadapan Tuhan, bagaimana secara praktis
kita bisa hidup di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah dikatakan bahwa secara praktis, yaitu berterima kasih. Yang A, berterima kasihlah, bersyukurlah kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Ayat 14 dan ayat 23. Itulah yang kita perhatikan. Mari sama-sama kita pulang, kita sungguh-sungguh selalu berterima kasih, bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan telah berikan. Yang bagian yang B adalah peganglah janjimu. Peganglah janjimu, ayat 14. Maka kita mengatakan, Tuhan, aku mau memperbaharui janjiku di hadapanmu. Aku mau mengikut Tuhan, aku mau mentaati Tuhan. Peganglah janjimu, peganglah nasarmu. Ayat 14. Yang ketiga, secara praktis, carilah dan berserulah kepada Tuhan dalam segala situasi. Ayat 15. Ingatlah selalu nomor telepon sorga, Mazmur 50:15. Setiap saat kita boleh memanggil Tuhan, boleh berseru pada Tuhan, dan Tuhan akan mendengar kita, Tuhan akan menolong kita. Yang D, yaitu menghormati dan mendengar teguran firman Tuhan. Menghormati dan mendengar teguran firman Tuhan, ayat 16 dan 17. Katakan, Tuhan, mulai saat ini aku mau mendengar firman Tuhan, aku juga mau menerima teguran firman Tuhan. Yang berikut lagi, yang ke E, menjauhi kejahatan, ayat 18. Jangan bergaul dan dipengaruhi oleh kejahatan orang lain. Jauhilah kejahatan supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikut lagi, jagalah perkataanmu. Ayat 19 dan ayat 20 di sini. Pakailah kata-katamu untuk memberkati orang, menguatkan orang, memberikan semangat orang lain. Jangan mengata-ngatain, jangan membodoh-bodohi, bahkan jangan membinasakan manusia yang adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Jagalah perkataanmu. Berikut lagi, janganlah meremehkan Tuhan. Jangan meremehkan Tuhan. Ayat 21. Jangan pikir, Tuhan datang masih lama, saya bisa hidup seperti aku mau. Tuhan tidak akan hukum saya, Tuhan tidak pernah akan adili saya bebas semuanya. Jangan meremehkan Tuhan. Tuhan tahu segalanya. Jangan pernah meremehkan Tuhan, Tuhan yang berkuasa. Yang berikut lagi, hiduplah dalam jalan yang jujur. Hiduplah dalam jalan yang jujur. Ayat 23, luar biasa. Sangat penting dalam segala hal yang kita lakukan, mari sama-sama kita jujur. Kita bekerja jujur, hidup jujur di hadapan Tuhan. Jujur dalam segala hal, maka Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati kita. Dan terakhir, kita secara praktis, muliakanlah dan hormatilah Tuhan. Muliakanlah dan hormatilah Tuhan. Sangat luar biasa, dalam Mazmur 50 ini diberikan 10 jawaban praktis bagaimana kita bisa sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan. Itulah arti ibadah yang sejati, bersyukur kepada Tuhan, memegang janji kita di hadapan Tuhan, mencari dan berseru kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita, menghormati dan mendengar teguran Tuhan, menjauhi kejahatan, menjaga perkataan kita, tidak meremehkan Tuhan, hidup dalam jalan yang jujur, dan jangan melupakan Tuhan, dan muliakan dan hormatilah Tuhan. Mari sama-sama kita pada malam hari ini, kita datang kepada Tuhan, kita memperbaharui janji kita di hadapan Tuhan. Kita membuat komitmen yang baru. Katakan, Tuhan, aku mau hidup, aku mau menyerahkan hidup saya kepada Engkau, aku mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu, aku mau mengikuti Engkau, aku mau bersyukur kepada Engkau, aku mau memegang janji saya di hadapan Engkau. Maka Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Katakan saat ini di hadapan Tuhan, masing-masing di hadapan Tuhan, pada saat kita tenang sebentar, bersama-sama kita di hadapan Tuhan, ada saat teduh, setengah menit saja kita tenang di hadapan Tuhan. Katakan pada Tuhan, aku mau memperbaharui janjiku di hadapan-Mu. Aku mau bersyukur kepada Engkau. Aku mau hidup bersama dengan Engkau. Aku bersyukur atas keselamatan yang Engkau berikan. Aku mau hidup dalam ketaatan bersama dengan Engkau. Aku juga mau hidup jujur. Aku mau selalu mengingat Engkau dan selalu memanggil pertolongan kepada Engkau dalam segala situasi kehidupan kita. Katakan, Tuhan, aku mau memperbaharui janjiku di hadapan-Mu
dan menyerahkan diri saya secara baru kepada Engkau. Maka Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.